Jadi vektor W dikali vektor X ditambah B dibagi dengan harga mutlak dari vektor W. Dengan kata lain sebenarnya kita adalah mencari jarak minimum antar hiperplane pada pairing set tersebut. Jadi kita mencari minimumnya yang ini. Nah, karena kita cari minimum berarti kita mencari margin, ya, margin 2 dibagi harga mutlak W, di mana ini diperoleh dari 1 karena tadi kita punya kelas plus 1 dikurang dengan kelas minus 1 dibagi dengan akar vektor W, 1 dikuadratkan ditambah vektor W dikuadratkan. Jadi inilah maksimal dari hiperplane tadi, ya. Karena kita mencari maksimalnya dengan hukum kita ingin memaksimalkan margin, ya, marginnya yaitu sama dengan 2 dibagi harga mutlak vektor W dikuadratkan, dimana ini diperoleh dari 1 dikurang negatif 1, dimana 1 ini adalah kelas label 1, ini adalah kelas negatif 1 dibagi dengan akar W ini dengan kata lain pembobot, ya. Kalau kita digambar, nah, dimana W ini adalah pembobot untuk masing-masing, ini vektor W ini pembobot untuk masing-masing titik, setiap titik pada misalkan di sini ada untuk kelas positif 1. Nanti ada juga pembobot untuk masing-masing titik untuk negatif 1. Artinya karena kita ingin memaksimalkan, kita dengan cara meminimalkan dari pembobot W ini, vektor W kuadratkan dibagi sama 2 dengan kriterianya atau subjeknya adalah 1 jika pembobot vektor W dikali dengan vektor XI ditambah B lebih besar 1. Kemudian untuk yang negatif 1 jika vektor W dikali vektor X ditambah B lebih kecil sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana kalau hiperplane-nya itu tidak linear? Kalau ini linear, suatu garis lurus linear. Bagaimana kalau dia nah, bagaimana kalau garis hiperplane itu tidak linear? Maksud tidak linear itu adalah bukan suatu garis linear seperti ini. Jadi misalkan kalau kita bagi dua titik ini, dua kelas ini, mungkin gambar garis hiperplane itu mungkin bisa seperti ini, ya. Ya, istilahnya meliuk dia di antara ini. Jadi bukan suatu garis lurus. Atau bagaimana caranya? Nah, sebelum kita masuk kita harus tahu dulu kalau pada garis hiperplane yang tidak linear itu pasti ada garis marginnya itu yang memisah di antara dua kelas. Contoh di sini misalkan kalau kita buat pembagian untuk kelas yang warna merah, petak merah, dengan yang warna bulat kuning dengan menggunakan garis linear yang hiperplane seperti ini, akan terjadi kesalahan letak dari masing-masing titik. Misalkan yang ini seharusnya ini letaknya warna merah, tetapi di sini dia warna kuning. Berarti dia punya suatu kesalahan terhadap garis margin yang berhubungan dengan supervektor untuk yang kuning. Jadi masing-masing titik ini punya suatu error atau kesalahan terhadap marginnya. Demikian juga untuk yang peta warna merah, kesalahan dia ini adalah sebesar ini J ini terhadap garis margin pada supervektor
yang warna merah ini. Jadi error ini CE untuk yang warna kuning ini, ya. Kalau dia lebih besar 1, mengindikasikan bahwa training sampel terletak di sisi yang salah dari garis hyperplane. Jadi ini CE ini suatu kesalahan terhadap vektor XI. Kemudian CJ ini adalah suatu kesalahan untuk vektor XJ. Nah, bagaimana kita meminimalkan, ya, untuk garis hyperplane yang tidak linear tadi? Jadi LW, W ini adalah pembobot, itu sama dengan vektor W, harga mutlak vektor W dikeluarkan dibagi 2 ditambah C dikali dengan jumlah dari kesalahan-kesalahan dari setiap titik CI pangkat K, dimana kriterianya adalah 1 jika vektor W itu dikali vektor XI ditambah B lebih besar 1 ditambah dengan kesalahan dari masing-masing titik tadi. Demikian juga untuk negatif 1. Nah, jika vektor W dikali vektor XI ditambah B lebih kecil sama dengan negatif 1 ditambah dengan kesalahan dari masing-masing titik tadi. Nah, apa itu C? C itu adalah C adalah ditentukan dengan mencoba beberapa nilai. Apa itu C? C adalah untuk mencari keakuratan atau akurasi dari margin kita terhadap titik-titik. Makin besar nilai C akan membuat kesalahan yang terjadi untuk CI ini akan lebih kecil. Jadi ingat, kalau C itu yang besar akan membuat kesalahannya lebih kecil. Sedangkan kalau C-nya kecil, contoh di sini misalkan C1, akan memperlebar margin. Dengan kata lain, akan terjadi kesalahan yang semakin besar. Jadi untuk menentukan parameter C ini biasanya dilakukan dengan simulasi. Nah, ditentukan dengan mencoba beberapa nilai. Jadi kita buat simulasi, mungkin bisa C sama dengan 1, C sama dengan 5, bisa C sama dengan 10 atau 7, atau C sama dengan 15. Dan dievaluasi efeknya terhadap akurasi yang dicapai oleh SPM. Nah, biasanya dengan cara CV, dengan cross validasi. Nah, tadi kita belajar tentang materi software vektor yang hyperplane-nya tidak linear. Contohnya misalkan kita punya 2 titik di sini dengan yang segitiga biru dengan yang warna bulat merah. Nah, sini titik-titiknya ini agak susah memang kalau kita bagi di antara 2 titik ini. Nah, jadi cara membuat suatu hyperplane-nya itu kita buat dengan mentransformasikan dia ke bentuk yang lebih tinggi. Misalkan setiap titik-titik ini, ya, misalkan titik biru ini dengan yang warna merah ini kita transformasikan ke ruang dimensi yang lain. Nah, misalkan titik ini kita kuadratkan, ya, masing-masing titik kita kuadratkan, kemudian kita transformasikan dengan bentuk akar 2 dikali dengan X1 1 kali X1 2, dan untuk setiap titik kita lakukan yang demikian. Kemudian kita minimalkan dia setiap titik tadi, ya, dengan harga mutlak W dipangkat 2 dibagi sama 2 ditambah dengan C, ya, C yang tadi adalah untuk mencari keakuratan dari data kesalahan kita tadi. Kemudian kita jumlahkan dia kesalahan tersebut
dengan kriterianya W1 dikali dengan I1 kuadratkan ditambah W2 akar 2. Jadi ini seperti perkalian matriks sebenarnya, perkalian matriks ya, masing-masing elemen dari matriks ya. Dimana kalau dia positif 1 itu adalah warna, misalkan warna segitiga biru. Demikian juga yang ini W1 dikali X J1 dikuadratkan ditambah W2 akar 2 XJ1 kali XJ2 ditambah W3 XJ2 pangkat 2 ditambah habis lebih kecil sama dengan negatif 1 ditambah dengan kesalahan pada setiap titik XJ ya. Pada setiap titik XJ disebut dengan kesalahan CJ untuk titik yang warna merah.